padat, cepat, dan mengupas lugas. Bambang juga mengatakan Sirekap menimbulkan kekacauan usai pencoblosan. Teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang. Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini? Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada Hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi. Gibran keluar sebagai pemenang didasarkan atas penghitungan suara manual dan berjenjang. Sirekap itu bukan alat yang dipakai untuk menjadi dasar bagi KPU dalam memutuskan perolehan suara akhir dalam Pilpres kali ini. Jadi KPU tetap menggunakan perhitungan manual secara berjenjang. Itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Tapi oleh karena ini tuduhan dilontarkan dalam persidangan dan menarik perhatian dari masyarakat luas seolah-olah memang Sirekap ini adalah alat untuk melakukan kecurangan, penipuan, kejahatan dan lain-lain, maka hakim harus merespons itu dalam putusan akhir dari persidangan ini nantinya, apakah posita atau dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu beralasan hukum atau tidak. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posita pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum dan akan berimplikasi kepada petitum yang diajukan untuk melakukan pemungutan suara ulang diskualifikasi terhadap pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran sekira akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ahli dari pemohon dan KPU untuk mendapatkan gambaran jelas dalam kontroversi Sirekap. Salah satu yang akan dikemukakan tadi adalah ketika bicara integritas, ya, integritas penghitungan suara, ya, adalah soal tidak adanya ya, beberapa fitur yang penting dan harus ada pada setiap proses Sirekap itu sendiri. Tadi disebutkan satu misalnya mengenai tidak adanya fitur validasi. Nah, bagaimana ini kita bisa persoalkan ya? Kalau kita tidak punya fitur validasi. Kedua, fitur edit ya. Nah, ini juga satu hal yang buat kami ya sangat kami pertanyakan ya. Nah, ketiga persoalan metadata. Kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata. Nah, pada hari ini saksi dari pihak KPU ya, menyatakan ada metadata itu. Nah, ini perbedaan tafsir semacam ini, perbedaan penjelasan semacam ini, perbedaan testimoni semacam ini membingungkan kita dan membuat kita wajar untuk meminta KPU ya, melakukan audit ya, forensik
digital forensik terhadap Sirekap ini. Ya. Nah, kami malah mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon 01, ya pemohon 1, dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPU. Hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kontroversi Sirekap yang betul-betul membingungkan dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Hi pacem